Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Terhormat proses menguji UMP uji kinerja atau UKIN PPG dalam jabatan kategori 1 tahun 2022. Perkenalkan, nama saya Lisa Junia. Saya guru di SD 16 Makalo, Kecamatan Pagai Selatan, Kepulauan Mentawai, Provinsi Sumatera Barat. Pada kesempatan hari ini, Kamis, tanggal 6 Oktober 2022, saya akan mempraktekkan pembelajaran untuk memenuhi uji kinerja PPG dalam jabatan kategori 1 tahun 2022. Dengan materi tema 3, peduli terhadap makhluk hidup, tema 1, hewan dan tumbuhan di lingkungan rumahku, pelajaran 3. Untuk lebih jelasnya, saya akan memvideokan pembelajaran yang telah saya laksanakan. Gerak! Kecamatan, gerak! Tegak, gerak! Tek terapian. Sampai ini dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pagi hari ini, apakah ibu sudah bersih kelasnya? Pakainya apakah sudah rapi? Pakainya, ya Bu lihat sudah rapi semuanya ya. Ya kita juga sudah bersih. Sebelum kita belajar kita ya semangat dulu. Biar semangat kita belajar pada pagi hari ini. Selamat pagi. Pagi, luar biasa. Suara anak ibu nyaring pasti ibu tahu anak ibu semuanya semangat untuk belajar pada pagi hari ini. Ya. Sebelum kita belajar, kita berdoa dulu. Ayo silakan ketuanya memimpin doa. ya, gerak, berdoa mulai.
wajib kita Hari Merdeka. Bila anak ibu semuanya semangat nasionalisme. Sebelum kita memulai pelajaran kita hari ini akan menjelaskan dulu pelajaran kemarin. Karena pelajaran kemarin ada hubungannya dengan pelajaran hari ini. Ya, sebelum kita belajar, ibu akan mengulangi dulu pelajaran kita yang kemarin. Manfaat tumbuhan bagi makhluk hidup. Kelompok satu ini apa manfaat bagi manfaatnya? Tumbuhan bagi makhluk hidup untuk menghasilkan oksigen. Oksigen bersama. Yang kedua, apa tahu? Untuk makan. Dan untuk jenisnya, coba lihat yang ibu. Iya. Tadi untuk apa? Oksigen. Iya. Nah, daun dari tumbuhan itu adalah untuk oksigen kita. Yang kedua apa lagi? Sebagai tempat hidup. Yang ketiga apa? Iya. Yang keempat? Iya. Yang kelima? Itu manfaat tumbuhan bagi kita atau makhluk hidup. Ya, Ibu dalam ingat kan? Namanya pelajaran pada hari ini, pada pelajaran kemarin. Nah, dari manfaat ini kita ambil contoh dari tomat, tumbuhan tomat. Tomat sebagai sayur, sebagai dapat kita dapat menjadikan makanan atau bahan baku. Ya, bahan baku atau tempat makanan kita. Ibu kita ambil contohnya yaitu tomat. Tujuan pembelajaran kita pagi ini adalah yang pertama membuat pertanyaan tertulis menggunakan kosakata baku dan kalimat afirmatif untuk persiapan wawancara. Yang kedua menganalisis hubungan antara bentuk dan fungsi bagian tubuh pada hewan dan tumbuhan. Bagian tumbuhan serta fungsi dan membuat pertanyaan berdasarkan gambar. Nah, ini gambar ibu ini adalah bagian tumbuhan. Ini ada yang berbawah apa? Akar. Apa lagi yang kedua? Batang. Yang ketiga? Buah. Yang keempat? Daun. Bunga. Ya. Dari bagian tumbuhan kita itu tumbuhan tomat ini, anak ibu harus tahu apa fungsinya masing-masing. Anak-anak ibu sudah menyuruh kalian kan bawa tanamannya di rumah. Kita bawa ke sekolah, ada di bawah? Ada, bagus. Dah,
Jadi kita akan diskusikan. Bagian-bagian tumbuhan dari akar, batang, buah, daun, serta bunga. Kita akan diskusikan apa fungsinya masing-masing. Setelah itu, anak ibu semuanya membuat pertanyaan dari gambar ini. Ya, membuat kalimat tanya dari gambar yang ini. Nah, anak ibu sudah duduk ke kelompok. Ibu akan bagikan dulu. Ibu akan bagikan KPD-nya dan juga masing-masing kelompok mengeluarkan tanaman yang dibawanya dari rumah. Ya? Ya, Nek Ibu? Ya. Selamat pagi. Pagi. Luar biasa. Buat kelompok apa? Ini nama sudah siap. Kelompok 5 sudah. Ada baca petunjuknya? Kita baca di sini. Yang sayangnya aja dirobek. Nah, ini boleh dirobek. Siapa teman-teman dari kelompok ini yang mengunting nama Gimlet? Gimana mengunting? Apa? Boleh. Ya, silakan mengunting. Sambil ini mengunting, kedua ada kamu semuanya. Ya, silakan lanjutkan tugasnya ya. Gunting, habis gunting, dan kita sini lagi. Ya, ini lagi fungsinya apa? Kita mana yang betul fungsinya? Kita akan merasakan nanti mana yang di sini ini. Ini ke sana. Berarti untuk temanya ya. Kedua akan jauh-jauh dari klasifikasi dan dari klasifikasi. Bisa tampak ada. KPD-nya? Ya, siapa yang mau mempresentasikan hasil kelompoknya ke depan? Silakan Ibu ke depan. Bagian tumbuhan, buah, fungsinya melindungi biji serta cadangan makanan. Bagian tumbuhan, fungsinya tempat berlangsungnya fotosintesis. Bagian tumbuhan, fungsinya bakar tumbuhan baru. Bagian tumbuhan, fungsinya dapat mengembangbiakan tumbuhan. Nah, Nana Ibu, apakah ada yang beri tanggapan dari kelompok hasil kelompok? Demikianlah hasil definisi saya. Jika ada memberi tanggapan, silakan ya. Cepat, dah. Tepuk tangan untuk kelompok 3. Sudah mengatakan nah, kelompok 1. Kelompok yang lainnya, siapa yang bisa memberi tanggapan dari hasil kelompok 3? Silakan.
betul semuanya, tidak perlu kita beri tanggapan lagi ya. Tepuk tangan untuk kedua kelompok. Ya, kita akan memberi kesimpulan dari hasil diskusi kita ini adalah bagaimana disket kapan tulis. Dah, tema 3, tema 1, pembelajaran 3. Ibu akan memberi video ya, ibu tanyakan. Tema 1, hewan dan tumbuhan lingkungan kemaku. Kita nanti masuk ke pembelajaran yang ketiga. Pembelajaran 3 ini termuat 2 muatan pelajaran, yaitu IPA dan Bahasa Indonesia. Selanjutnya sobat belajar, untuk tujuan pembelajarannya nanti sobat belajar bisa sambil membaca sendiri ya pada layar apa saja tujuan pembelajaran yang akan kalian capai. Baiklah sobat belajar, mari kita mulai pembelajaran hari ini. Sudah siap ya? Tetap semangat. Lingkungan yang hijau berpengaruh terhadap kesehatan manusia. Hari ini salah satunya karena manusia menghirup oksigen yang dihasilkan oleh tumbuhan. Ayo kita bermain sambil berolahraga di lingkungan segar ya sobat belajar. Tumbuhan hijau membuat segar udara karena menghasilkan oksigen. Sekarang mari kita mengenali bagian-bagian tumbuhan. Berdasarkan keterangan di bawah ini ya, sobat belajar. Nah, bagian-bagian tumbuhan apa saja ya? Nah, yang paling bawah adalah ada akar, kemudian batang, kemudian ada daun, yang selanjutnya ada buah, kemudian ada bunga ya. Dalam buah itu juga ada biji, nanti kita bahas. Mari sobat belajar untuk lebih jelasnya. Yang selanjutnya kita akan membahas tentang bunga. Bunga merupakan bagian tumbuhan yang berfungsi sebagai alat perkembangbiakan tumbuhan berbiji ya sobat belajar. Kemudian ada batang. Bagian tumbuhan yang berada di atas tanah adalah batang yang berfungsi sebagai tempat munculnya daun, bunga, dan buah. Batang juga berfungsi mengedarkan mineral dan air yang diserap akar, serta zat makanan hasil fotosintesis ke seluruh bagian tubuh tumbuhan. Yang selanjutnya buah. Buah merupakan bagian tumbuhan yang berfungsi melindungi biji serta cadangan makanan buat biji berkecambah. Contohnya buah mangga dan buah apel. Buah terdiri atas daging, buah, dan biji. Bagian yang kita makan biasanya adalah dagingnya ya sobat belajar. Yang terakhir ada biji. Biji merupakan hasil dari pembuahan yang sangat rajin merawat bunga-bunga tersebut. Ia menyiramnya setiap hari dan bisa menghasilkan wangi sehingga membuat harum udara. Coba kalian jawab pertanyaan berikut ya setelah membaca teks bacaan tadi. Yang pertama, apa kewajibanmu terhadap tumbuhan yang ada di sekitar bisa kamu peroleh dari bunga? Kemudian yang terakhir, apabila tumbuhan berbunga wangi, apa yang sebaiknya kamu lakukan sebagai belajar? Apa itu fungsi akar, fungsi batang, fungsi daun, dan fungsi apa lagi yang belum? Biji dan buah. Dah, dari setiap bagian-bagian itu bertanya lagi ya. Fungsi akar apa? Untuk mengokohkan tumbuhan. Ah, betul. Fungsi batang apa? Untuk mengedarkan mineral dan air yang diserap akar. Ya, betul. Yang ketiga,
Daun. Yang keempat, apa itu fungsi daun? Yang keempat adalah lambungnya fotosintesa. Iya, bagus. Fungsi bunga apa? Alat perkembangbiakan tumbuhan. Fungsi biji apa? Ikan bakar tumbuhan baru. Nah, ya itu fungsi biji. Kita lihat penjelasan. Membuat kalimat tanya dalam sebuah wawancara, apa yang kita harus perhatikan? Kita bertanya kepada narasumber, anak ibu semuanya harus berkata sopan dan santun. Hal dalam sebuah kalimat tanya ada kalimat tanya. Kata tanya apa kamu tahu? Kata tanyanya Apa, di mana, kapan, siapa, kapan, apa. Nah, itulah kata-kata tanya yang harus kamu ketahui ya Pia. Anak ibu semuanya bisa bertanya siapapun narasumbernya yang ingin anak ibu wawancari. Nah, dalam pelajaran pada hari ini, kalau mau 163 yang aktif, nah ibu kasih hadiah sebuah kue. Tapi lupa lain jangan kejati. Ada juga yang kasih hadiah. Jadi, coba bebaskan dari satu apa? Yang ada Nah, kasih hadiah. Oh iya, kamu di luar. Dia tahu juga. Nah, terima kasih Bu. Makasih, Bu. Silakan duduk. Nah, kelompok 3 silakan ke depan.
fotosintesis ke seluruh bagian tumbuhan. Nah, fungsi buah apa tadi, Kak? Fungsi untuk melindungi biji serta cadangan makanan buah biji bahagia. Fungsi buah adalah bagian tumbuhan yang berfungsi untuk melindungi biji serta cadangan makanan buat biji berkecambah. Fungsi biji adalah untuk cikal bakal tumbuhan baru. Dan juga kalau mengenai fungsi semuanya membuat pertanyaan tentang sumbernya, anak ibu semuanya harus menggunakan kata bahasa yang santun dan sopan. Dan juga anak ibu harus perhatikan kata tanya, apa, di mana, siapa, di mana, dan bagaimana dan mengapa. Nah, itulah kesimpulan kita pelajaran hari ini. Ibu harap anak ibu semuanya melakukan tanya jawab dengan menggunakan kata sopan dan santun kepada siapapun. Nah, dan dengan adanya pelajaran hari ini, anak ibu semuanya paham masing-masing fungsi dari setiap bagian tumbuhan. Nah, setelah pelajaran hari ini, Ibu tanya lagi ya. Apa saja yang telah kita pelajari hari ini? Fungsi tumbuhan bagi makhluk hidup. Kesimpulan. Dan yang kedua apa lagi? Tentang kalimat tanya. Tentang kalimat tanya. Membuat wawancara. Apa yang kalian rasakan saat belajar hari ini? Senang belajar hari ini? Semangat kita semua pagi dulu. Semangat pagi. Luar biasa. Ibu sudah tahu berarti anak ibu senang pelajaran pada hari pagi ini. Anak-anak ibu semuanya nanti tiba dulu, Pak. Anak ibu kerjakan PR di rumahnya dan juga membaca lagi pelajaran yang kita pelajari pada pagi hari ini. Nah, sebelum kita pulang, mari kita berdoa dulu. Ayo ketua, pimpin doanya. Syukur mulai. Menyaksikan video pembelajaran saya mengenai uji kerja PPG dalam jabatan kategori 1 tahun 2022. Terima kasih.